Perkenalkan, nama saya Izra Radifan Bakri, bisa dipanggil dengan Izra. NIM saya 21156130063. Perkenalkan, nama saya Rika Kristiana, biasa dipanggil Rika, dengan NIM 21156130083. Perkenalkan, nama saya Nika Devia Pratnyani dengan NIM 21156130058. Perkenalkan, nama saya Holindi Arijanti, bisa dipanggil Holin, dengan NIM 21156130093. Perkenalkan, nama saya Olga Septinawatika, biasa dipanggil Olga, dengan NIM 21156130033. Sorry banget ya guys, tadi macet di jalan, jadi kita telat deh. Iya nggak apa-apa, aku juga baru bentar doang kok nunggunya di sini. Gimana nih kabar kalian semua? Kan kita udah lama nggak ketemu. Aku baik kok, kalian gimana? Kemarin mau ada produk baru di launching sih, jadi lumayan sibuk. Tapi sekarang ya mumpung ada free time yang ngumpul sama kalian, kan udah lama juga kan kita nggak ngumpul bareng. Ya loh, kita udah lama banget nggak ngumpul. Padahal kan dulu kita di kampus sering banget ngumpul kan. Iya sumpah, aku juga sibuk banget sekarang. Tadi aja dari kerja aku langsung kesini. Terus kalian sekarang sibuknya apa sih, Ripka sama Epi? Ya ampun, sibuk banget sih. Aku tuh sibuk, tapi buat event gini aku masih ada waktu. Kalau aku nggak terlalu sibuk juga sih, dan aku juga ada ngeluangin waktu lah, bisa ngeluangin waktu untuk sekarang. Tapi kan sekarang malam minggu ya, kan kita anak muda lah, malam mingguan. Iya, maaf aku telat ya guys. Aku dari tadi habis ngehandle banyak project. Iya, maaf banget aku telat ya guys. Aku tadi sore lagi ngehandle project dulu soalnya. Iya nggak apa-apa kok Zak. Kalau aku sih udah dari lama, tapi kalau teman-teman baru datang juga kok. So that's okay I think. Kamu tahu nggak, kita tuh lagi kumpul. Kita tuh udah lama nggak pernah kumpul. Kamu malah asik sendiri sama laptop kamu. Sorry banget. Ini tuh aku lagi ngerjain project yang dadanya deket dalam waktu deket ini. Jadi makanya dari tadi aku main laptop terus. Zak, bukannya kamu kerja di PT Neo Citizen ya? Jadi akuntan. Terus ngapain sih kamu ngedit-ngedit gitu? Iya, pekerjaan utamaku tuh emang sebagai akuntan. Tapi aku juga punya side job sebagai editor. Loh, aku baru tahu kamu kerja utama jadi akuntan. Aku kira cuma editor doang. Iya, aku malah penasaran nih. Kamu dapat berapa sih jadi editor sampai udah akuntan editor juga? Jadi aku tuh sebagai akuntan bisa lah 4 jutaan per bulan. Tapi kalau aku sandal nge-handle job sebagai editor ya kira-kira 7 sampai 10 lah per bulan. Wow, juga ya. Pantesan aja mau jadi editor. Tapi kalian tahu nggak sih yang Jia di Single Inferno tuh? Inferno siapa? Single Inferno. Lihat deh, tweet dari Ditjen Pajak. Kalian udah bayar pajak belum sih? Ini kok ada info tentang pembayaran pajak ya? Perusahaanku belum bayar pajak penghasilan lagi. Kalau perusahaanku udah sih yang di PT Neo Citizen. Tapi emang kalau pekerjaan sebagai side job editor emang perlu ya dilaporkan pajaknya? Ya perlu lah Za, itu kan juga termasuk pajak yang dipotong PPh 21 kan? Apalagi tuh gede banget loh gajinya. Bener banget tuh. Perusahaan kalian bayar pajak? Pajak? Emang harus?
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu, kenapa sih kita harus bayar pajak? Emang bayar pajak itu penting banget ya? Kenapa kita harus bayar pajak? Karena pajak itu merupakan sumber terbesar dari pendapatan negara, yang mana pendapatan negara akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan seperti membangun sekolah, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya yang digunakan untuk pelayanan publik, yang mana yang pasti kita akan merasakan kembali manfaat dari pajak yang telah kita bayarkan. Nah, salah satu pajak yang harus kita bayarkan adalah pajak penghasilan, yakni PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Jadi, pajak penghasilan Pasal 21 ini merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atas penghasilan yang diperolehnya. Lalu, siapa saja subjek pajak PPh 21 atau pihak penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21? Pihak yang menjadi subjek PPh 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau tunjangan hari tua, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, misalnya penyanyi, aktor, akuntan, notaris, dan lain-lain. Kemudian ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, mantan pegawai, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, misalnya peserta rapat atau peserta lomba. Sedangkan yang bukan menjadi subjek pajak PPh 21 adalah pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat, pejabat lain dari negara asing, kemudian ada pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima, yakni penghasilan diterima pegawai tetap, baik penghasilan yang teratur maupun tidak teratur, uang pensiun atau penghasilan sejenisnya, uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran sejenisnya. Penghasilan tenaga kerja lepas seperti upah harian atau mingguan, upah santunan, upah dorongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan, imbalan kepada bukan pegawai berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan bentuk apapun sebagai imbalan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan, serta imbalan peserta kegiatan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Sementara penghasilan yang tidak dikenakan PPh Pasal 21 antara lain santunan asuransi dari perusahaan asuransi, penerimaan dalam bentuk kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan kepada wajib pajak atau pemerintah termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja dan pemerintah, zakat yang diterima dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah, dan sumbangan keagamaan dan beasiswa. Lalu, berapa sih tarif yang dikenakan untuk PPh Pasal 21 dan bagaimana perhitungan PPh Pasal 21? Perhitungan tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi menggunakan tarif pajak progresif, yakni sesuai dengan tarif yang diberlakukan Undang-Undang PPh Pasal 17. Namun, sejak tanggal 1 Januari tahun 2022, sudah diberlakukan tarif pajak yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP, yakni untuk penghasilan sampai dengan 60 juta diberlakukan tarif sebesar 5%. Sedangkan untuk penghasilan 60 sampai 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Untuk penghasilan 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%, dan untuk penghasilan 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif pajak 30%, dan yang terakhir untuk penghasilan di atas 5 miliar sebesar 35%. Selain itu, dalam perhitungan PPh Pasal 21, ada juga yang disebut dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, yakni TK untuk wajib pajak orang pribadi yang belum menikah, K0 untuk wajib pajak kawin atau sudah menikah, K1 untuk wajib pajak yang sudah menikah dengan satu tanggungan,
K2 untuk wajib pajak yang sudah menikah dengan 2 tanggungan, dan yang terakhir K3 untuk wajib pajak yang sudah menikah dengan 3 tanggungan. Adapun yang menjadi tanggungan adalah keluarga sedarah dan semenda lurus 1 derajat, sedangkan sedarah dan semenda ke samping bukan menjadi tanggungan bagi wajib pajak. Kewajiban untuk melaporkan pajak bagi wajib pajak orang pribadi atau OP sepatutnya telah dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan batas pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi, 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau 30 Maret setiap tahunnya. Apabila wajib pajak orang pribadi yang tidak terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan PPh 21 wajib membayar denda sebesar 100.000. Namun ini tidak berlaku bagi A. Wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia. B. Wajib pajak orang pribadi sudah tidak melakukan kegiatan usaha. C. Wajib pajak orang pribadi berstatus warga negara asing yang tidak lagi menetap di Indonesia. D. Wajib pajak badan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha. E. Wajib pajak yang terkena bencana yang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Tahu nggak sih teman-teman, sekarang wajib pajak orang pribadi sudah dipermudah loh karena NIK sudah bisa berfungsi sebagai NPWP selama kalian telah berusia 18 tahun dan memiliki penghasilan di atas PTKP. Nah, setelah menonton video penjelasan tadi, semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Dan yang paling penting adalah jangan lupa bayar pajak ya. Dadah! Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.